Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun yang online di rumah. Hari ini kita mulai memasuki bulan Desember. Tema kita adalah Immanuel, Tuhan menyertai kita. Jika selama tahun 2022 Tuhan telah menyertai kita, maka tahun depan jangan takut. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya? Semoga penyertaan Tuhan selalu ada untuk kita semuanya. Dan di sini saya akan memberikan beberapa pengumuman bagi Bapak, Ibu, dan semuanya. Yang pertama adalah ibadah raya kita tepat pada hari Minggu jam 8 pagi di GAB Mahanaim Sidoarjo. Saya harap Bapak, Ibu, dan semuanya untuk bisa hadir di ibadah raya kita. Dan untuk pengumuman selanjutnya adalah saya undang Bapak Ibu semua untuk bisa hadir di doa lawatan tepat pada hari Kamis jam 7 malam di GAB Mahanaim Sidoarjo dengan disertai perjamuan kasih. Untuk pengumuman selanjutnya saya ingatkan kepada Bapak Ibu, saya undang semuanya untuk bisa hadir di ibadah Natal kita pada tanggal 25 Desember tepat pada hari Minggu di Faith Hotel Sidoarjo. Jadi bagi Bapak Ibu, saya undang semuanya dan saudara-saudara semuanya untuk bisa hadir di ibadah Natal kita. Dan saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan dan benih iman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan di nomor rekening di bawah ini. Sekian pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Buat kalian anak-anak muda seperti aku mau undang kalian semua untuk datang ke ibadah youth kita setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Juga jangan lupa untuk datang ke ibadah komsel kita setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kutunggu ya. God bless you. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Kakak mau undang kalian semua untuk ikutan ibadah gereja anak setiap hari Minggu jam 10 pagi di gereja. Juga ada sekolah doa nih setiap hari Kamis jam 6 sore di gereja. Jangan lupa ya, kakak tunggu. God bless you. Shalom, kami mengundang seluruh kaum wanita untuk datang pada ibadah perayaan Natal Waido pada hari Selasa 6 Desember 2022 pukul 10 pagi di Gereja GAB Mahanaim Sidoarjo dengan pembicara Ibu Pendeta Evi Laksmi Wijaya. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih.
Shalom juga Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Apa kabar pada hari ini? Luar biasa ya, kalau kita boleh memasuki bulan Desember, minggu yang pertama, sungguh penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah berubah. Amin Bapak dan Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa kita yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami boleh ada. Kami bersyukur Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kami boleh ada sampai pada hari ini. Kami tahu Tuhan, kami tidak dapat andalkan kekuatan kami, tapi karena kebaikan-Mu Tuhan yang membawa kami berjalan sampai pada hari ini. Terima kasih Bapa, sebab itu di dalam bait-Mu yang kudus kami rindu menyembah Engkau. Di dalam bait-Mu kami rindu memuji-muji Engkau. Engkau baik buat setiap kami. Engkau Allah yang menjadi kekuatan kami. Engkau Allah yang menghibur kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita datang kepada Dia, Bapa yang baik, Bapa yang menerima saya dan saudara apa adanya. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu. Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, Bapa yang baik. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau kekuatan
kita sembah Dia. Engkau Allah yang menjadi kekuatan setiap kami. Berjalan hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai pada hari ini Tuhan. Engkau Allah yang menjadi penghibur kami. Bapak dan Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bukankah Dia Bapa yang baik, saudara? Bukankah Dia Bapa yang telah memelihara saya dan saudara? Dia Allah yang menjadi kekuatan kita. Kau kekuatan, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu. Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, Kau terima kasih Allah Roh Kudus, Allah yang sanggup menepati janji-janji-Mu dalam hidup kami. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu. Yesus, katakan Engkau kekuatan kami Tuhan. Kau penghiburku, Kau tepati. Amin. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu, memberikan hidupku bagi-Mu, memberikan hidupku bagi-Mu. Yesus, haleluya. Bapa, inilah yang menjadi kerinduan kami.
Karena Engkau Allah yang menjadi kekuatan setiap kami. Kami rindu dapat beri yang terbaik bagi Engkau. Kami rindu bersuka cita bersorak-sorai bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Saudara yang siap meninggikan Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak dan Ibu, lihat kanan kirinya, katakan Dia luar biasa. Dia mengasihi saya dan saudara. Mari kita tinggikan Dia. Mari dengan penuh sukacita Bapak dan Ibu. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta
Bapak dan Ibu, kalau bulan Desember ini, kalau Bapak dan Ibu pergi ke mall, pohon Natal sudah begitu besar dan tinggi, puji-pujian juga begitu dialun-alunkan. Apalagi kita di gereja Tuhan, menyambut juru selamat kita. Bukankah hati kita juga begitu bersorak-sorai, bersuka cita, amin. Mari silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa dulu, saya minta Ibu Inuke berdoa untuk persembahan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini. Kalau kami sudah boleh memuji dan meninggikan nama-Mu Bapa, sebentar lagi kami memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Biarlah persembahan kami ini boleh menjadi berkat buat gereja-Mu Bapa, dan biarlah persembahan ini boleh menjadi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita dan ucapan syukur Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Harus berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu Tuhan. Sungguh nyata bagi hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, Engkau layak kami sembah Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari saya rindu wanita katakan, walaupun ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan. Sungguhlah nyata Tuhan. Yang pria katakan, tak sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, amin Tuhan, tiada pernah Kau tinggalkan. Terima kasih Tuhan. Sungguh mulia dan sempurna. Mari Bapak dan Ibu kita bangkit berdiri. Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku
melewati tahun 2022 yang akan segera berakhir ini, sungguh kami merasakan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Engkau adalah Allah El Pele, Engkau sanggup membuat mujizat di tengah-tengah keadaan kami. Apapun itu baik ataupun buruk. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh melewatinya bersama-sama dengan Engkau, Yesus. Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai kesudahan zaman. Dan janji-Mu itu tetap untuk selama-lamanya, tidak pernah berubah. Mari Roh Kudus, Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu, dan ubahkanlah kami untuk dapat melakukan seluruh penggenapan firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, shalom, silakan duduk saudara-saudaraku semuanya. Tema kita bulan ini, bulan Desember, adalah Immanuel. Di dalam Matius 1 ayat 23 kita baca, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus adalah Immanuel atau Emmanuel. Artinya melalui kelahiran Yesus, Allah datang ke dunia untuk menyertai dan menolong manusia. Allah bukan lagi Allah yang jauh, tetapi kini melalui Yesus dia adalah Allah yang dekat. Yang mendengarkan doa dan yang tahu kebutuhan hidup kita. Penyertaan Tuhan itu laksana cahaya terang yang menyinari alam gelap. Penyertaan ini semakin bermakna dalam kondisi kehidupan manusia yang semakin hari semakin susah. Tantangan demi tantangan yang semakin beragam dan semakin berat untuk dihadapi. Pandemi COVID-19 itu telah merubah susunan atau tatanan daripada kehidupan manusia. Dulu kalau saudara itu males jorok-jorok, tidak menjaga kebersihan, sekarang dikit-dikit cuci tangan. Habis salaman cuci tangan. Kalau enggak ada air, hand sanitizer. Ya toh, itu CC gini-gini ada apa? Ingat barusan belum cuci tangan. Habis masukkan kolektor, belum cuci tangan, cepat-cepat semprot-semprot. Merubah tata cara kehidupan kita. Kita pakai masker kemana-mana, kita menjaga jarak di mana-mana, kita enggak mau uwel-uwelan. Apa itu? Bergerombol, enggak mau. Jaga jarak. Banyak sahabat, bahkan saudara-saudara kita yang sudah tidak bersama kita lagi. Biasanya nanti kalau kaleidoskop di akhir tahun ya, tanggal 31 nanti, tim Mulmed harap disiapkan ya. Orang-orang yang masih bersama kita dalam arti hidup, dan orang-orang yang sudah meninggalkan kita alias sudah di surga, coba dicari. Ada berapa banyak? Ya mungkin 2-3 tahun yang lalu lah. Ada berapa banyak mereka yang sudah tidak bersama kita lagi di dunia ini. Nanti kita yang akan bersama mereka ke surga. Mereka tidak mungkin kembali lagi ke dunia ini ya. Karena dunia ini tidak enak, penuh penderitaan. Kalau sudah di atas, gak mungkin lah mau turun. Hanya satu yang mau turun. Siapa namanya? Yesus. Dia meninggalkan surga mulia. Dia turun ke dunia yang carut-marut penuh dengan dosa, kegelapan, untuk meneranginya. Untuk memberi terang. Saudara, ya apa sih gelap itu ya? Ya coba aja ini dimatiin semua. Mungkin kalau siang hari masih ada sedikit cahaya. Tetapi kalau malam hari, gelap itu
makpet. Seringkali Pak RT ini kalau makpet itu, WA-nya penuh, ya. WA-nya penuh. Apa di situ mati ya? Apa di situ listrik mati ya? Apa ada pemadaman ya? Waduh wis kesro ibu-ibu. Ya, hanya makpet sebentar ya. Di jalan mungkin masih nyala, tapi di rumah enggak ada terang. Coba bayangkan kalau saudara kegelapan menyelimuti seluruh bumi. Di dalam Kejadian 1 ayat 1. Ya, enggak karu-karuan. Tapi Tuhan bersabda, Allah berkata, jadilah terang. Dan terang itu pun jadi. Hari ini mungkin engkau ngalami, sangat gelap hidupmu. Seolah-olah masa depan ini, aduh, bagaimana tahun 2023? Apa aku masih bisa hidup ya? Mungkin saya sendiri kadang-kadang mikir ya. Baterai saya ini life cycle-nya sampai kapan? Ya kan? Hidup sekarang itu berdasarkan baterai, bener enggak? Tiap hari saudara itu berbaterai loh. Ini ya sudah dicas belum, ya kan? Nanti kalau baterai HP mati, bingung. Ya, bingung. Pinjem colokan. Atau bawa baterai cas. Sekarang mobil sudah pakai baterai ya, lucu kecil-kecil gitu ya. Warnanya bagus, putih, hijau, pink ya. Menarik. Tapi cuma bisa 300 km ya. Saya katakan ini kalau orang nyuri mobil ini tanggung ya. Enak-enak nyuri mati ya saudara-saudara. Jadinya ketangkep. Baterai. Hidup pakai baterai. Hidup kita ini abadi apa enggak ya? Enggak. Hidup kita ini abadi. Kita punya immortal life. Yaitu hidup dalam kekekalan. Jika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ketika tidak, maka bateraimu itu akan mati selama-lamanya. Tidak bisa dicas lagi. Masuk ke dalam neraka, kegelapan yang paling gelap. Coba bayangkan saudara-saudara. Maka dari itu pagi hari ini renungkan. Baterai kita ini masih lamanya berapa ya? Perlu dicas apa enggak? Saya katakan tiap hari dicas. Amin. Tiap hari dicolok dengan baterai dari surga. Apa itu? Firman. Karena ketika Tuhan menciptakan terang hanya dengan firman. Hanya dengan kata-kata. Hanya dengan sabda Tuhan. Kalau engkau mau hidup umur panjang, kunyah firman itu tiap hari. Amin. Makan firman itu tiap hari. Memang enggak ada jaminan orang mau mati umur berapa. Tetapi minimal bateraimu itu full charge. Amin saudara-saudara. Ada orang yang kehilangan suami. Ada orang yang kehilangan istri. Karena COVID. Tetapi saya katakan, COVID pun membuat bencana yang baru. Yaitu orang-orang berpisah. Saudara. Ya, yang di luar negeri tidak bisa datang ke sini. Ya. Termasuk anak saya. Jadi kami sudah berpisah dan hampir 3 tahun ini tidak ketemu, tuk-tukan itu tidak ketemu saudara ya. Hanya melalui video call ya. Memisahkan. Ada yang memisahkan gara-gara apa? Suaminya nggak iso nyambut gawe. Alias ter-PHK. Alias tidak ada fulus. Alias tidak ada money. Jadi istri rela lu mecat. Di sini tidak ada ya. Tapi kok ada yang senyum-senyum, apa pengen mecat ya? Kok curiga aku ya? Yang ketawa, yang senyum-senyum itu apa mau mecat kalau suaminya sudah tidak berdaya? Halo? Tobat ya, bertobat ya. Di depan ini ada tubuh dan darah Kristus. Bertobat kalau punya pemikiran yang seperti itu. Ya, jangan pecat suamimu, walaupun ia sudah tidak menghasilkan apapun. Ataupun malah dia itu terpuruk sakit. Terbujur jadi kembangnya bayang. Tahu kembangnya bayang? Halo? Bayang itu amben. Bayang itu adalah bukan spring bed, tapi bambu bed. Tahu ya bambu bed? Itu namanya bayang. Kembangnya bayang.
hanya bisa tidur di tempat tidur, tak berdaya apapun. Ketika engkau tidak berdaya, manusia akan meninggalkan engkau. Ketika engkau tidak berdaya, siapa yang mau tolong engkau? Enggak ada, saudara, enggak ada. Saya mendapat WA dari seorang hamba Tuhan yang operasi. Kalau operasi harus dijaga orang lain ya. Karena dia tentu butuh pertolongan. Kalau habis operasi kan enggak boleh lari-lari toh ya. Jadi perlu ditolong untuk ambil minum kek, untuk ambil makanan kek dan sebagainya. Dan rumah sakit enggak menyediakan. Dia telepon saya, carikan orang yang bisa nungguin saya. Saya lihat kartu anggota jemaat, enggak ono. Ya. Perlu juga daftar kartu anggota ya, biar tahu siapa kira-kira yang bisa nunggoi. Saya tanya, ibu-ibu, enggak ada. Waduh, siapa ya? Akhirnya saya ingat mbah kita yang luar biasa. Siapa namanya? Mbah kita itu loh. Iya, Mbak Google. Saya ketik perawat penunggu orang sakit. Masalah keluar sak banyak-banyak. Ya kan? Banyak saudara-saudara mau Sidoarjo, mau Surabaya, wis wokeh tenan. Akhirnya suami saya kasih saran, kiriman itu supaya beliau memilih sendiri. Oh ya benar juga, nanti saya milih kan enggak cocok ya. Akhirnya singkat cerita, beliau dapat 2 orang. Hebat ya, pagi dan sore bergantian. Kan 24 jam ya, jadi hanya 3 hari saja. Beres persoalan. Tapi saya kembali merenung, gak enak yo, hidup lek enggak ada sapa-sapa. Karena beliau ini enggak menikah. Ya, beliau ya mungkin mau menikah tapi belum ada yang jodohnya. Untuk pendekatan, pokoknya hari itu dia belum menikah. Ternyata teman-teman yang janji akan menjagai dia itu dites, kan dites dulu karena ini COVID agak sedikit ada gitu ya. Dites, ternyata malah positif. Mamanya juga positif juga saudara-saudara, itu loh ya. Kadang-kadang rencana kita itu bleset, bener enggak? Ya. Kadang-kadang apa yang kita sudah susun baik-baik, oh aku operasi tanggal sekian, nanti kamu yang jaga aku kalau pagi, nanti mamaku yang jaga aku kalau malam, wurung semuanya. Ya, wurung. Batal semuanya. Tapi ya ada selalu jalan keluar, itu loh Tuhan kasih pertolongan, amin. Itu loh penyertaan Tuhan. Jadi saya pikir, ya ndak enak juga kalau jadi orang lajang ya toh, gak ono sing nulungi nek ada apa-apa. Tetapi hari ini ada berita baik, ojo takut, jangan takut. Karena Immanuel, Allah menyertai engkau. Amin. Saya tahu di sini ada beberapa orang wanita yang takut kalau ditinggal no suami nih. Entah itu karena kematian yang pasti memisahkan engkau, atau karena hal-hal lain ya. Tetapi berita baiknya adalah jangan takut. Ada suami abadimu, Yesus namanya. Amin saudara, beri kemuliaan kepada Allah kita. Jadi sekalipun hal buruk itu terjadi, jangan putus asa. Karena apa? Tuhan ada, Tuhan masih ada. Ibarat buluh itu apa ya? Bambu. Yang patah terkulai, itu tidak akan dipatahkan. Ibarat sumbu. Ya, biasanya ada lilin-lilin ya. Sumbu yang pudar nyalanya. Lilin itu sama mendrip saudara. Tetapi sumbunya tidak akan dipadamkan. Itu siapa? Tuhan kita. Bagaimanapun keadaanmu hari ini. Mungkin engkau ngomong, aduh kok 2 tahun 22 ini nasibku buruk sekali ya. Keluar masuk rumah sakit. Keuangan minus terus. Tetapi hari belum berakhir. Tahun 22 belum berakhir. Sekarang masih tanggal berapa? Hah?
rasanya ini wis lawe gitu ya. Sudah 25 gitu ya, supaya dapat kado Natal gitu ya. Siapa yang sudah dijanjeni sama suaminya dibeli no ini itu anu tagin sekarang. Selak dek lali. Ya toh. Barangkali sudah ngomong, mah nanti kamu tak beli no rumah gitu ya. Tagihan gitu ya. Diinget no gitu loh ya. Kalau enggak itu lalian wis tuwek kabeh saudara. Orang tadi janjian hari ini ya foto bersama ya, ya lali sing enggak nggawa jas lah, lali sing enggak pakaian putih lah, lalian ya, ya enggak apa-apa sabar-sabar aja saudara-saudara. Wong cuma foto aja lo ya toh. Semua nanti bisa diedit. Halo? Mau giginya kayak siapa? Bisa diedit kok, senyum mau sing banter. Amin. Nanti walaupun gingsule ke depan, nanti diedit sama tukang fotoe. Yaitu dibungkem pakai masker. Ya. Dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Loh ada loh orang sing takut mati. Saking takutnya mati itu saudara-saudara minum segala obat ya, untuk memperpanjang usia saudara. Tapi justru tak kasih tahu ya, yang meninggalkan saya dalam arti dulu dia berkata, kamu harus minum ini, kamu harus sedia obat ini, kamu harus sedia ini, itu, ini. Ini kok medeni aku yo, aku jadi takut juga ya kan. Ayo makan yuk, keluar. Enggak, oh aku tahu dek takut. Kalau makan kan kita buka masker, ya. Ada orang makan pakai masker, sak masker dimakan, enggak ada kan. Nah kalau buka masker kan ada resiko ya toh. Makan sak baksele dimakan. Enggak usah COVID lah, kamu makan itu pasti resiko. Amin. Kalau lalat itu bekas bertelur di rujakmu itu yang kau makan, ya hasilnya murus saudara-saudara. Berapa banyak kita seperti itu, ya. Jadi akhirnya apa? Yang takut ini mati duluan malahan. Makanya jangan takut. Tuhan selalu ngomong jangan takut. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Enggak usah takut mati, sebab mati itu teko dewe, enggak usah ditakuti. Nanti lewes maya kamu mati, ya wis mati-mati dewe gitu loh saudara. Enggak perlu orang lain bantu untuk mati. Amin. Enggak perlu pertolongan orang untuk kamu mau minta mati, enggak perlu. Nanti kalau sudah waktunya pulang, ya pulang saudara, tanpa bisa membantah. Maka itu jangan takut. Hari ini apa yang sedang kita hadapi? Kesulitan dalam menghadapi kesehatan yang buruk atau ekonomi yang tidak stabil. Tidak ada kepastian ke tahun depan itu. Ekonomi harus bagaimana? Tidak ada. Bahkan cenderung engkau mengalami penderitaan dan masalah yang tak kunjung selesai. Ya saya sampai bingung ya. Habis mendoakan si A ini udah sembuh, onok meneh. Si B. Ada lagi persoalan si C. Ya saya ngomong puji Tuhan, enggak barengan ABC digrek gitu saudara ya. Tetapi bergantian, enggak apa-apa. Di situ saya akan melihat pertolongan Tuhan. Amin. Jadi jangan takut. Setiap masalah yang datang kita hadapi. Bukan dengan kekuatan kita. Tapi saya ngomong Tuhan, engkau akan berbuat ya apa? Aku menunggumu. Bagaimana aku harus menyelesaikan? Aku melihat engkau bekerja. Tangan Tuhan sedang merendah. Di sini ada seorang ibu yang pandai merendah ya. Jadi taplak gereja ini, itu karyanya ibu ini saudara ya. Karyanya beliau. Bahkan 2 hari somari loh saudara-saudara ya. Kalau saya baru 5 langkah itu bundeli. Bundeli sampai todot-todot terus wetung balik 5 langkah. Bundeli maneh. Lah kapan marine? Akhirnya tak dekek saudara. Tak taruh. Saya punya tetangga yang membikinkan saya rendah itu. Cepet 1 hari selesai. Jadi saya ada kesempatan membeli benang wool asli ya. Tak kasih noai dia daripada aku sing bundeli ya toh. Mari saudara, ada itu 1 lemari 1 tumpuk itu ya. Siapa yang mau kademen tak kasih saudara. Wool asli ya itu. Itu Tuhan merendah hidup kita. Ya. Saudara kalau merendah hidupmu bundeli. Didedel meneh.
didetel meneh. Karena mungkin haknya dan benangnya gak cocok, saudara. Tetapi kalau Tuhan merendah hidupmu, pasti indah pada waktunya. Amin. Jadi nggak usah terburu-buru. Ya. Saya ini menghadapi banyak orang kalau sudah umur piro gitu wis gopo. Aku lang doa lang cepet kawin. Lu nek mau kawin sekarang ya bisa tak kawin no sembarang aja. Ayo siapa yang mau kawin ini lu siap sedia. Ya dapat saya jodoh. Tapi ya masuk kayak gitu saudara-saudara. Besok gak cocok, gak cocok bu lu. Memang kita ngepas baju kan gak bisa dipas-pas no. Namanya jodoh. Jodoh itu harus dari Tuhan. Amin. Amin. Kelihatannya gak cocok ya. Yang satu kalem kalau ngomong, ya kan? Yang satu itu loh jerit kayak tukang jual sate ya. Tapi kok kawin ya? Kok menikah ya? Terus sampai juga nenek kakek ya? Juga abadi ya? Akhirnya dikubur berdua, kuburnya itu diberi bolongan tengahnya. Tidak percaya? Masuk oh? Jadi kuburan itu kuburan Tionghoa itu ya. Diparuh dua memang. Kan satunya belum mati ya, masuk dikubur pisan ya oleh Fir'aun ya. Fir'aun itu dikubur kabeh saudara-saudara. Petugas apa itu kontraktor, hati-hati loh Pak Yusak. Nek dapat pesanan ya toh. Ditanyai, ini nanti dikubur pisan apa enggak gitu loh ya. Zaman dulu, zaman biyen dikubur sisan saudara ya. Lah itu kan ada separuhannya. Ternyata di tengah ini ada bolongan segini saudara. Nah, sak kepala gini loh. Saya tanya, loh ini buat apa Pak? Buat apa ini? Ya buat inceng-incengan jadi ini kurang ajar. Masa orang mati saya inceng-incengan? Sampai sekarang aku enggak dapat jawaban loh itu. Aku juga belum searching Google ya. Kenapa kok dikasih bolongan di tengah itu loh. Ya kan? Nah, jadi saya guyon sama mama saya. Karena papa saya dulu lebih dulu meninggal dan beliau itu kan rada gak cocok ambek mama saya ya. Sampai tuwek itu eker-ekeran terus saya tuh. Hati-hati loh nek tuwek ojo eker-ekeran yo. Di sini enggak ada no eker-ekeran Mas yo sampai tuwek ya. Kayak papi mami Pak Yusak itu loh anu ya gandengan terus ya Pak ya. Enggak eker ya. Hah? Mertua. Mertua apa papi mamimu? Mami sudah toh? Nah ya, papi kan sing belum toh. Kan dulu masuk eker-ekeran enggak kan? Enggak, baik. Tapi nanti lihatan deh, situlah bolong toh tengahnya. Bolong itu tengahnya ya toh. Lalu saya ngomong sama mami saya dengan guyon. Percuma Mi, masih kamu pisahan Mi, iki loh. Ndak burung yo satu, ya kan? Terus ono cendeloe pisan, masuk mau mbok kayak korden, nggak mungkin kan? Udah sudah meninggal juga. Jadi akhir cerita ya dikubur bersama, ya tetap ada bolongan nih, ada tetap lubangnya. Jadi apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya pancet itu bolong ada. Masalahnya adalah hari ini kembali ke firman. Orang yang percaya kepada Dia, orang yang percaya kepada Yesus akan beriman bahwa penyakit apapun Yesus mampu menyembuhkan. Amin. Sakit apa kuwi saiki? Panu, kadas, kurap, gampang lah itu. Enggak perlu Tuhan Yesus. Pergi ke apotek beli salep. Ya, di sini ada seorang dokter yang enggak ndayani. Apa ndayani itu ya? Ndak ngentoroi nek dhek dokter. Di belakangnya Bu Heti. Tanya wae salepe kadas kurap itu apa? Amin. Kalau obat kutu anjing aku punya. Masih 2 tembakan ya. Dan beres perkara. Berarti aku rodok kayak dokter hewan gitu loh ya. Enggak apa-apa. Jadi apapun penyakitmu Tuhan bisa menyembuhkan. Amin. Bisa pakai tenaga dokter, bisa pakai iman, terserah imanmu yang menyelamatkanmu. Yang terakhir, Yesus sanggup memberi kekuatan. Penyertaan Yesus yang kita rasakan memampukan kita menghadapi
segala perkara. Filipi 4 ayat 13 berkata, di dalam Dia, di dalam Yesus, dengan penyertaan Yesus, kita dapat menanggung segala perkara. Tidak perlu putus asa. Walaupun dompetmu saat ini 0 rupiah ya. Sedangkan kau mau pergi, gak duwe sangu. Tuhan sanggup menyediakan. Amin. Tidak usah berharap kepada manusia. Karena nanti tambah kita digegeri. Tahu digegeri? Diseneni. Terakhir tambah nggatel no hati. Lek ndak duwe-duwe ora usah lunga-lunga. Oh, gatel ndak hatimu? Hah? Gatel hati. Wih, gak mau jawab aja gitu ya. Jadi lebih baik rasa ngomong. Tidak usah bicara sama manusia. Penderitaanmu apa yang kamu alami saat ini? Ngomong sama itu loh. Immanuel. Dia ada bersama-sama kita. Tuhan, aku ora duwe. Tuhan, aku ini sakit. Mau mati tak aku ini? Wis ngomong aja. Kata Tuhan, belum. Kamu harus menyelesaikan tugasmu di dunia. Kok enak? Mau mati meninggalkan dari tanggung jawab. Tidak usah perlu mau minta mati, nanti pasti mati lah. Ya kan? Jadi hadapi saja. Hari ini dia sudah mati ganti kita. Dia sudah membayar lunas dosa-dosa kita. Dia sudah memutihkan dosa kita yang merah seperti kain kesumba, putih seperti bulu domba. Hari ini dia Immanuel. Tidak usah takut, banyak ramalan, banyak prediksi, banyak hal-hal yang mengerikan yang akan terjadi. Tidak usah ramalan, tidak usah prediksi. Hari ini aja sudah susah. Halo? Hari ini wis tanggal 3 kok duit wis entek yo. Hari ini wis sudah susah, ono sing guyu buanter entek itu duit wisan. Ya? Atau dek misi punya duit akeh, wah aku ndak gitu. Aku masih butuh duitku tidak tersentuh. Waduh. Yo puji Tuhan gitu ya. Saya tutup dengan Wahyu 6 ayat 2. Mengatakan bahwa ada kelompok pilihan yang akan menang, yang merebut kemenangan. Siapa ini ya? Nah, kalau bagian menang-menang, kamu mau ikut yang menang apa yang kalah? Halo? Enggak tahu ya, sepak bola sudah habis tak? Belum ya? Tentu kalau menang kan, wah gitu ya. Kalau kalah, nangis. Mau yang mana? Tentunya kita mau menang. Kalau kita mau menang, sebagai orang percaya kita mau masuk dalam kelompok yang menang, maju. Lek mundur, tidak akan menang. Hari ini ada orang banyak yang memutuskan, aku tidak lagi melayani Tuhan. Soalnya bojai, uripku yo enggak beres. Enggak ada sing beres no uripku. Tuhan yo ora iso katanya. Jadi aku lebih baik melepaskan jubahku, diuntalno saudara. Gak usah pelayanan. Aku mau mundur dari kelompok sel. Aku mau mundur dari jabatanku sebagai aser nyalami orang. Aku mau mundur. Saudara, saudara masuk dalam kelompok yang kalah. Amin. Kenapa kok tidak ada amin? Apa saudara merencanakan untuk jadi jemaat semua tahun depan? Halo? Halo? Ya apa enggak? Enggak ya? Lek enggak ya enggak apa-apa. Lek iya pun ya enggak apa-apa. Orang ini gereja-gereja Tuhan kok. Ya kan? Dengan penyertaan Allah, maka kemenangan besar sudah ada di depan mata kita. Wih, kadang-kadang aku ngelihat ayat ini ya. Lek aku mundur Tuhan. Tahu-tahu aku menang. Sialat. Sia-sia aku. Jadi aku harus bertahan. Kok kira aku enggak mau mundur? Loh, semana aku manusia, pendeta ya manusia. Lek aku diteken-teken terus ya bunyi. Ya kan? Sedangkan aku enggak boleh melawan. Tapi tak enteni. Ini loh hebatnya ya. Hebatnya kalau kita merenungkan Tuhan itu, firman itu siang dan malam, maka dia akan mancep firman itu.
Dia akan menetap firman itu. Dia memberi kita kekuatan baru untuk maju. Untuk tetap maju. Kalau engkau hari ini mungkin jadi guru sekolah minggu, nanti bilang ya, Bu, aku mau tingkatkan pelayananku. Aku mau ngajar 2 kelas sekaligus. Keren, ketoknya keren ya. Nggak tahu mampu apa enggak. Tapi hasrat itu maju. Amin. Bukan hasrat itu mundur. Karena apa? Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Hidupmu itu perlu direbut. Yes or yes? Yes. Kemenangan itu perlu direbut. Kalau kita tidak pernah merebut kemenangan, kita nggak akan menang selama-lamanya. Mungkin kita ini harus bercoang. Waduh, utangku akeh. Aku besok ya apa ya? Modalku habis, ini pebisnis ya. Ya tetap jualan. Ya tetap jalan. Siapa tahu besok ada datang orang borong kabeh. Halo? Halo? Tapi kalau kamu ndak wis tak tutup aja hari ini. Berapa banyak saya melihat ketika orang tutup, besok ada orang mau borong semuanya. Jangan tutup pintu pelayananmu. Jangan tutup pintu hatimu. Mungkin jodohmu lagi notok-notok di depan pintu. Orang yang kayak gantengnya kayak Hyun Bin. Wow. Tuwek-tuwek gini ya tahu Hyun Bin lo ngawur aja. Oh, dipikir gak ru. Iya kan? Tunggu dia. Amin. Tangan Tuhan sedang merendah. Suatu perkara yang agung mulia. Aku pun menunggu. Menunggu gereja ini tidak seperti ini. Aku menunggu Tuhan kasih aku kesempatan untuk aku membangun di belakang. Walaupun umurku tiap tahun ini bertambah. Tapi aku ingin ketika aku meninggalkan dunia ini, ada sisa-sisa pelayananku. Satu gedung yang indah. Karena itu aku akan bertahan. Dalam segala keadaan. Amin. Kenapa kau tidak ada yang nepuk tangan nih? Amin. Kasih aku kekuatan dengan doa-doamu. Supaya aku tetap sehat. Supaya aku tetap kuat. Supaya aku dapat menjaga di belakang. Sampai Yesus datang. Maranatha, Yesus datang kedua kali. Immanuel, karena dia sudah berjanji. Dia akan menyertai kita semua. Sampai kesudahan zaman. Terima kasih sudah mendukung saya. Di hadapan kita ada orang yang setia, yang selalu mendukung, yang sudah memberikan darah dan dagingnya untuk kita, supaya kita kuat, supaya kita menang, supaya kita merebut kemenangan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda peti dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan disitulah di belakangnya ada kita semua, pasukannya, pasukan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita siapkan diri untuk bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Untuk menyatu dengan penderitaannya di atas kayu salib. Yang membuat kita semua menjadi baru, menjadi kuat, menjadi umat pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini Engkau memberi kami visi misi yang baru untuk menapaki hari depan yang penuh harapan sesuai Yeremia 29 ayat 11. Kami percaya Tuhan, walaupun penderitaan hari ini dan hari-hari kemarin begitu banyak, tetapi kami percaya penderitaan itu menempa kami menjadi lebih kuat, menempa kami tahan bantingan, dan kami akan berjalan bersamamu. Tuhan,
Jika Engkau tidak berjalan bersama kami juga tidak mau berjalan. Berjalanlah bersama kami Tuhan, dan mampukan kami melewati dunia yang gelap ini. Kami mau terang-Mu yang ajaib menyertai kami semuanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kami persilakan Bapak Gembala dan staf untuk melayani perjamuan kudus. Saya undang petugas perjamuan. Haleluya. Tuhan Yesus, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kau memberkatinya, yang sebentar lagi akan kami bagikan pada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan terlebih dahulu Engkau jamah kami semua para pelayan perjamuan. Suci kuduskan layakkan kami untuk melayani perjamuan ini ya Tuhan Yesus. Dan Kau juga jamah seluruh jemaat yang hadir di gereja-Mu. Suci dan kuduskan layakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami terima menjadi berkat bagi kami dan bukan menjadi kutuk bagi kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. La
kasih Tuhan Yesus. Kami sudah terima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Ibu Gembala. Kau berkati Ibu Gembala, Kau berikan kesehatan, kekuatan. Kau pakai dia lebih lagi dalam melayani Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari angkat roti dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Pada malam perjamuan ketika Yesus sedang makan bersama murid-muridnya, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita baca-bacakan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita makan. Mari angkat cawan dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini sebab inilah darahku, darah perjanjian yang sudah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kami mengucap syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita minum. Letakkan cawan, angkat kedua tangan, tengadahkan kepala. Pandang Yesus dan sembahlah Dia. Dia yang sudah rela mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, thank you, haleluya. Segala-galanya namalah sendiri, namalah malasnya. Ya nana sedana lagi karagena sekolah nana sudah malasnya. Haleluya,
Kau sudah rela mati di atas kayu salib untuk mengampunkan dosa. Sebelumnya kami yang harus disalib di atas. Ya Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami atas segala pelanggaran kami. Ketidaktaatan kami. Yesus, ampuni kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kalau Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk mengampunkan dosa kami semua. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Puji Tuhan. Syukur hanya bagimu Yesus. Haleluya. Ya Bapa, Kaulah memang Immanuel. Kau yang menyertai kami. Mampukan kami untuk kami menghadapi dunia ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saat pagi hari ini Engkau sudah jamaah semua jemaat yang hadir di gerejamu. Kau tilik satu persatu. Kau hampiri. Kau jamah. Kau mengurapi dengan minyakmu yang baru. Agar kami semua kuat. Kami semua bisa melewati tahun 2022 ini dengan aman, dengan sehat, dengan berkemenangan. Terima kasih Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kami berserah hanya pada Engkau Yesus Kristus. Ketika kami angkat tangan kami berserah pada Engkau. Dan Engkau turun memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan dengan bilu-bilu-Mu. Yang kekurangan sudah Engkau berikan kelimpahan. Sehingga kami semua menjadi sehat. Kami menjadi berkecukupan. Pekerjaan-pekerjaan kami Engkau memberkatinya. Sehingga apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau telah ikat dengan tali kasih-Mu sehingga keluarga kami utuh. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari angkat kedua tangan. Tengahkan kepala, pandang Yesus. Temukan senyumnya yang luar biasa bagi Engkau. Pertanda Dia begitu mengasihi Engkau. Begitu sayang kepadamu. Begitu peduli dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah, terimalah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.